Halo, hari ini saya ingin menunjukkan ke teman-teman ya, kalau saya sedang membuat AI workflow ya, untuk melakukan CV screening. Jadi konsepnya adalah, ini berangkat dari masalah di mana biasanya kalau kita hiring gitu ya, kita nerima banyak banget CV. Dan memang kita harus buka satu-satu gitu ya CV-nya. Artinya email kita buka, habis itu CV-nya kita cek, ternyata ada yang nyasar, mungkin kita cari content creator, tapi yang nyasar malah lamar sebagai waiter, misalkan seperti itu. Kita sering temui gitu ya, that's why, ya udah deh saya buat aja satu AI workflow di mana saya tinggal mengupload semua CV orang-orang. Ini dalam case ini contohnya adalah saya mencari content creator gitu ya, saya upload semuanya di sini. Nah, habis saya upload, nanti si AI ini akan membaca, workflow ini akan membaca mana CV yang cocok sesuai dengan yang kita cari content creator nih. Nanti di-upload di sini, habis itu outputnya akan dikasih tahu lewat si Telegram ini. Nah, ini outputnya sebenarnya bebas ya, bisa by email, bisa by WhatsApp. Cuman saya biar mempermudah mendemokan ke teman-teman, saya bikinnya by Telegram dulu aja. Jadi outputnya nanti bentuknya adalah seperti ini, gitu ya. Jadi nanti di summary satu-satu, technical skill-nya juga dicocokin gitu ya. Dan ini tuh udah berdasarkan ranking dari yang paling cocok sampai yang paling nggak cocok gitu. Jadi udah enak banget kita bisa langsung panggil yang dari nomor satu ini. Prioritas yang kita panggil interview adalah yang atas ini. Nah, ini saya jelasin ya biar teman-teman bisa mulai membuat tool seperti ini juga buat teman-teman gitu ya. Jadi ini ngebantu banget buat screening karena sekarang saya screening udah mulai pakai AI aja deh gitu biar lebih cepat lagi. Oke, kita masuk ke step by stepnya ya. Seperti apa cara untuk membuatnya. Untuk notes yang pertama yang saya buat adalah kalau nanti, jadi workflow ini akan berjalan kalau kita klik, karena kadang-kadang saya kalau masukin CV itu nggak tentu setiap jam berapa, setiap hari apa kan, tapi ketika pas saya lagi mau screening aja. Jadi ketika diklik, nah teman-teman bisa pilih gitu ya, when click trigger ini kalau. Nah, ini manual trigger gitu ya, pilih yang ketika diklik. Nah, ini error karena saya udah pasang satu gitu, jadi cuma bisa satu gitu ya si triggernya ini. Habis itu karena ini manual trigger ketika diklik workflow-nya, jadi kita coba lihat kalau kita klik ini seperti apa. Terus dia mulai men-generate gitu ya, melihat folder Google Drive tersebut. Nah, makanya next-nya ini kita taruh di sini adalah kita connect dulu credentials-nya dengan Google Drive kita. Di mana di sini saya menggunakan filter yang ini aja gitu ya. Jadi Google Drive yang kita taruh buat file-file CV-nya aja gitu. Jadi di sini dipilih gitu ya, centang di filternya untuk si Google Drive ini bisa mencari, oke? Jadi dicari, habis itu di-download biar dibaca sama si AI ini. Jadi di-download by ID. Nah, ini pilihnya filenya by ID ya, bukan by name. Jadi teman-teman bisa drag and drop aja ke sini by ID. Biar dia kebacanya nggak satu-satu. Jadi by ID semuanya aja langsung. Nah, kalau udah berhasil, bisa teman-teman di sini bisa dapat datanya itu binary. Di sini binary ya, data, data, data. Berarti itu udah kebaca tuh sama si N8N-nya ini. Setelah udah kebaca di sini, tahu file yang mana, udah tahu download file yang mana si AI-nya. Nah, kita kan sebenarnya pengen si AI ini bisa nge-screening buat kita. Artinya, kita pengen dia ngebacain dari PDF, dari gambar, itu menjadi sebuah teks untuk membaca ya. Kita pengen membaca. Nah, cuman saya mengantisipasi di sini kadang-kadang ada yang pas CV-nya itu nggak jelas lah, kekecilan lah ukurannya atau pecah lah atau gimana. Nah, makanya saya membuat mereka ukurannya sama dulu nih semua CV-nya. Jadi saya pakai edit image di sini, notes edit image. Teman-teman juga bisa ketemu. Nah, ini notes edit image ini, di mana saya resize menjadi 1000 dikali 1000 ya untuk semua property name yang namanya data ini secara binary ini. Jadi untuk yang ukurannya di bawah itu bakal digedein menjadi 1000 kali 1000 biar kebaca. Nah, setelah itu baru menggunakan OpenAI Visions ya. Jadi ada kadang-kadang ya Google Visions itu teman-teman juga bisa pakai. Ada juga saya rasa banyak sekali. Cuman di sini saya pakai yang lebih simple aja. Ini teman-teman bisa melihat untuk menganalisa image-nya. Jadi kita pilih di sini OpenAI account-nya, kita connect-in credentials-nya. Saya juga sudah ngajarin ya cara untuk connect-in credentials account ini seperti apa di kelas saya. Habis itu kita pilih resource-nya image, karena tadi bentuknya image. Habis itu kita minta untuk analyze ya, bukan generate, bukan nge-call API, tapi untuk analyze dengan model GPT-4o mini. Nah, ini sebenarnya bebas, cuman menurut saya karena ini cuma menganalisa aja, saya nggak perlu yang terlalu canggih-canggih banget, jadi 4o mini menurut saya udah oke. Habis itu si
AI itu ketika menganalize, kita memberikan dia sebuah perintah. Jadi teman-teman perlu ngasih tahu nih, step pertama adalah dia ini siapa, AI ini siapa gitu loh. Makanya saya di sini bilang, ini dari ChatGPT gitu ya, saya copy. You are a recruitment assistant AI that receives CV image and analyze. Your output must be a clean and structured summary. Jadi kita kasih tahu nih bahwa si AI ini siapa gitu loh. Karena kalau nggak dikasih perintah dia ini siapa, dia nggak ngerti gitu tugasnya bakal ngapain. Nah setelah dia udah tahu dia adalah siapa, jadi kan ada dua nih, dia adalah siapa, satu lagi dia mesti ngapain. Setelah dia udah tahu dia adalah recruiter, nah kerjaan dia tuh ngapain. Kerjaan dia ngapain? Nah, ini perlu teman-teman breakdown di sini. Ini minta ChatGPT aja. Jadi, apa sih kerjaan dari AI Recruitment Assistant? Oke, yang pertama adalah mengekstrak and summarize key actions dari CV-nya. Jadi, biasanya kan orang kirim CV pasti ada work experience-nya apa, ada skills-nya apa, education-nya apa. Tuh tolong diekstrak gitu ya, dikasih tahu. Habis itu dianalisa sesuai dengan yang kita butuhkan nih. Itu dalam hal ini content creator. Terus di-generate dari skala 1 sampai 10 berapa nih menurut dia setelah dia menganalisa kebutuhan kita. Nah, ini semua prompt-nya dijelaskan dan kita minta output-nya yang dikirim ke kita. Ini teman-teman bebas ya. Dalam hal ini saya pengen ada kandidat name-nya, work experience-nya, skills-nya apa, edukasi dari mana, achievement-nya apa aja, dan matching score. Jadi final score-nya tuh kecocokannya sama saya tuh yang saya lagi cari tuh berapa. Nah, ini teman-teman kita coba lihat sedikit ya outputnya. Ya kan ini kandidat name-nya Sari Putri, terus content creator dari PT Lorem Ipsum, freelance, terus habis itu skills-nya content creation, SEO, oke, sesuai ya ini yang tadi kita udah perintahkan. Habis itu di sini juga dikasih final score-nya. Jadi sesuai apa enggak dari CV yang mentahnya kayak gini nih. Dia bisa langsung ngebaca. Ya bener ya, content creator di PT Lorem Ipsum dan sebagainya. Itu sebagai contoh ya gambaran ya. Setelah si AI ini udah tahu mesti ngapain gitu ya, kita minta dia untuk setelah menganalisa adalah kasih kita message-nya. Jadi dia ini dikonekin dulu ke Telegram kita. Di sini saya bilangnya ya ke credentials-nya Telegram kita. Jadi teman-teman kadang-kadang sebelum melakukan ini memang perlu kontak-kontak credential sesuai dengan kebutuhan. Send message, ini chat ID dapat dari Telegram juga ya. Jadi teman-teman nanti di bagian chatbot-nya biasanya ada ID-nya, ini bisa dikonekin juga. Nah, habis itu setelah semua CV ini dianalisa sama si AI, nah, ini teman-teman ini dianalisa satu persatu. Nah, saya minta untuk AI ini juga melakukan rank atau mengurutkan karena saya nggak tahu kan ini jadi dari semua ini yang perlu saya interview dulu yang mana di sini sudah dijelasin oke ini nomor satu nih yang perlu interview dulu nomor dua ini karena skornya oke strengthnya di mana terus yang ketiga ini strengthnya seperti apa dan keempat ini nah makanya di sini untuk bisa melakukan pemecahan seperti itu saya menambahkan notes agregat biar semua CV itu bisa dikumpulin sama AI dan dianalisa dan akhirnya bisa di-ranking. Jadi ini saya tambahkan notes agregat. Nah, setelah itu baru kita train lagi si AI agents untuk me-ranking. Nah, ini pakai chat modelnya GPT-4o mini juga, jadi nggak terlalu heavy dan akhirnya dikirim aja ke Telegram. Nah, workflow ini setelah sudah jadi, saya akan tentunya pakai ya untuk kebutuhan saya dalam rekrutmen untuk berikut-berikutnya karena jadi enak banget gitu ya screening jadi gampang banget jadi cepet banget jadi siapa dulu nih yang mesti saya interview dan workflow seperti ini juga saya sudah taruh ke dalam kelas saya juga udah ajarin nah kalau teman-teman bertanya gitu ya ini untuk mengenerate seperti itu bayarnya berapa gitu ya apakah mahal untuk mengenerate dari membaca gambar sampai dengan tulisan dan ini saya baru banget mengenerate kan teman-teman ya di bagian sini nah, ini cuma 0,03 ya, 0,03, 0,02 bahkan menurut saya untuk sekali generate, sekali Google Drive itu generate. Jadi nggak nyampe $1, nggak nyampe 15.000, bahkan kayaknya 100 perak ya kalau nggak salah, atau 150 perak USD to IDR 0,03. 480 rupiah untuk sekali generate jepret Google Drive. Jadi oke menurut saya untuk meng-cut waktu. Tapi yang mahal ini nanti kalau teman-teman mengenerate image. Jadi dari gambar ke image itu baru mahal. Jadi harus hati-hati harus diperhatikan juga. Nah jadi buat teman-teman yang pengen belajar ya, pengen juga bikin workflow seperti ini, nah, saya sudah ada kelasnya, saya sudah ada modulnya dan juga ada komunitasnya di Telegram di mana kita bisa tanya jawab sesukanya untuk mempelajari automation seperti ini karena nanti kedepannya bakal banyak nih bisnis ataupun saya rasa
aktivitas ya yang bakal memerlukan automation. That's why, please teman-teman mulai pelajari cara untuk membuat automation karena saya pun tanpa punya background IT ataupun coding udah bisa mulai membuat automation seperti ini. Oke? Dan template ini saya juga taruh di kelas saya. Dan kalau teman-teman ingin mendapatkan template ini, teman-teman bisa dapatkan di link di bio saya. Atau teman-teman pengen belajar juga bisa gabung ke dalam komunitas saya. Oke? Jadi kita ketemu lagi di next video ya.